minggu mau mulai. Ayo, kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya. Peraturan ibadah sekolah minggu online. Tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main, tidak boleh sambil ngobrol, atau sambil tidur-tiduran. Kalian harus sudah mandi, gosok gigi, dan berpakaian rapi ya. Selamat beribadah adik-adik semua. Ya bunda dalam. Ngapain sih? Ini goyang TikTok yang lagi ngetren. TikTok. Udah deh, mendingan kita ibadah aja yuk. Oh, sekarang hari Minggu. Oh iya, udah jamnya Tuh, ya? adik-adik aja udah pada nungguin tuh. Oh iya, udah pada semangat banget nungguinnya. Iya, makanya kamu cepetan deh rapi-rapi ya. Yang wangi. Aku beres-beres siap dulu ya. Ya. Oke. Tunggu ya adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Udah pada makan belum? Udah pada siap belum mau beribadah? Pasti udah pada siap tuh. Tuh udah pada duduk manis kan? Nah, sebelum kita mulai beribadah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu kepada kami. Sebentar kami mau berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami. Walaupun kami hanya dari rumah, tapi kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yeay. Nah, sekarang kita mau nyanyi kakek-kakek nenek-nenek. Udah lama ya nggak nyanyi itu? Yuk adik-adik. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda-nya, pemudinya, semua anak sekolah minggu. Adik-adik, sekarang saatnya kita buat goyang-goyang, joget-joget. Buat siapa? Buat Tuhan. Adik-adik masih inget gak lagu yang Bila Roh Allah ada di dalamku? Nah, yang kayak gitu. Pasti inget kan? Pasti inget kan? Oh iya, Roh Tuhan pasti ada di dalam kita ya. Amin. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari sebab tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, menari sebab tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari.
kalian, siapkan pikiran kalian, dan sebentar lagi kita mau masuk ke firman. Dan sebelumnya kita sama-sama nyanyikan lagu Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dan tak dapat menggantikanmu. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Semakin sembah Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan. Terima kasih, Katakan terima kasih. terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus baik adik-adik. Yesus baik. Katakan I love you Jesus. Love you Jesus. More than
Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan, kami masih tetap bisa beribadah walaupun hanya secara virtual ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau pakai telinga kami untuk mendengar semua firman Tuhan agar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang keren dan luar biasa. Tak kerasa minggu ini udah berlalu ya. Hari ini kita sudah menjalani hari Minggu, yaitu harinya Tuhan. Jadi waktunya adik-adik semua untuk sekolah minggu. Oke adik-adik, hari ini jumpa lagi dengan kakak Audi yang akan sharing firman Tuhan. Adik-adik masih ingat kan sama kakak? Oke adik-adik, kita sama-sama semangat ya untuk menyimak cerita firman Tuhan minggu ini. Oke, kalau gitu adik-adik juga gak boleh kalah semangat dari kakak. Kakak aja semangat, masa yang lebih muda gak semangat sih? Nah, sebelumnya adik-adik mau kakak ajak untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya ya. Oke, udah siap semua? Kalau gitu kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan sebentar lagi ya. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap hari, kepada setiap kami. Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kau juga berkati adik-adik Tuhan supaya bisa memahami apa isi firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa, kami mau serahkan firman Tuhan hari ini dan hidup setiap kami ke dalam tangan-Mu. Yang siap menerima firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Adik-adik juga bisa mendengarkan cerita firman Tuhan ini dari dua ayat lagi. Ada dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 dan juga dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Tema cerita minggu ini adalah Tuhan Yesus peduli. Apa adik-adik? Tuhan Yesus peduli. Nah, kakak hari ini mau membacakan Markus 4 ayat 35 ayat 41 ini. Kita baca bareng aja lah ya. Kalau misalnya adik-adik belum bisa baca, bisa dibantu mama papa di rumah. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Perikopnya tentang angin ribut diredakan. Oke, ayat ke-35 yuk sama-sama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, sebelumnya kakak mau nanya nih buat adik-adik. Di sini siapa yang udah pernah naik perahu? Nah, di sini juga sama nih kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga ceritanya lagi naik perahu adik-adik bersama dengan murid-muridnya menuju ke sebuah daerah di seberang. Saat itu Tuhan Yesus ingin melanjutkan perjalanannya, tetapi bukan lewat jalur darat, melainkan dengan menaiki perahu. Kalau zaman sekarang, kalau jalur darat itu kan bisa naik mobil, naik kereta. Tapi di zaman dulu
kayak alat-alat seperti itu nggak ada, alat transportasi seperti itu nggak ada teman-teman adik-adik. Adanya kuda atau keledai dan lain-lainnya kan. Nah, tapi Tuhan Yesus di sini diceritanya naiknya perahu. Kemudian datanglah badai taufan yang dahsyat dan membuat perahu Tuhan Yesus dan murid-muridnya terombang-ambing. Bahkan air ombak sampai masuk ke perahu loh adik-adik. Murid Tuhan Yesus menjadi sangat ketakutan dan berusaha melewati badai tersebut. Kemudian mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur sambil berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, Tuhan Yesus langsung bangun dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Tuhan Yesus pun menegur murid-muridnya dengan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus jadi sangat takut loh adik-adik. Kenapa? Karena mereka menyaksikan angin dan danau taat saat Tuhan Yesus bersabda. Murid-murid Tuhan Yesus heran dan bertanya-tanya terus sama yang lain. Di cerita-cerita sebelumnya, Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat, mulai dari mukjizat kesembuhan buat orang sakit sampai ke orang yang kerasukan roh jahat kan. Nah, banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus sehingga ketika di perahu Tuhan Yesus itu tidur untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi saat ada badai yang melanda, murid-muridnya mengira kalau Tuhan Yesus itu gak peduli sama mereka, kalau si perahu itu bakal binasa. Padahal Tuhan Yesus itu sangat peduli dan pastinya sanggup menolong. Hanya saja murid-murid Tuhan Yesus meragukan keberadaan Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu begitu takut dan sangat khawatir pada saat itu adik-adik. Padahal Tuhan Yesus itu gak mungkin membiarkan murid-muridnya binasa karena badai yang dahsyat. Perkataan Tuhan Yesus juga sanggup menyelamatkan seisi perahu dari badai yang hampir membuat perahu itu hancur dan menenggelamkan para penumpangnya. Tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus pun menghardik angin itu dan menolong murid-muridnya. Nah, sama nih kayak kita adik-adik, seringkali kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut saat badai kehidupan melanda kita. Padahal Tuhan Yesus itu selalu peduli loh adik-adik sama kita. Meski kelihatannya Tuhan Yesus menjawab doa kita, Tuhan Yesus mengizinkan mama papa kita susah, Tuhan Yesus membiarkan kita mengalami sakit. Tapi hari ini kakak mau kasih tahu adik-adik kalau Tuhan Yesus selalu hadir mendengar setiap doa kita. Tuhan Yesus itu selalu peduli sama kita adik-adik. Tuhan Yesus mau kok menolong kita. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan dan akan menjawab doa-doa kita sesuai waktunya Tuhan. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Kadang-kadang manusia maunya apa-apa cepet. Doanya hari ini maunya dijawabnya besok. Doanya hari ini maunya dijawabnya disembuhinnya besok. Nah, sebenarnya itu adalah kehendak manusia. Tetapi Tuhan Yesus menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan atau waktunya Tuhan. Nah, seperti ada lagunya kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin ya adik-adik. Jadi Tuhan sama kita itu berbeda. Pertolongan Tuhan itu nggak akan terlalu cepat dan nggak akan terlalu lambat, tetapi tepat pada waktunya. Amin ya adik-adik. Jadi yuk kita sama-sama belajar untuk selalu percaya ya adik-adik sama kuasa Tuhan dan penyertaannya yang tidak akan pernah gagal di hidup kita. Mungkin saat ini kita emang gak bisa lihat Tuhan Yesus secara fisik, secara muka dengan muka, tetapi Tuhan Yesus itu ada di mana? Di hati kita. Sambil pegang dadanya dong dan bicara, yuk ngomong bareng-bareng, Tuhan Yesus ada di hatiku. Nah, tahu dari mana Tuhan Yesus ada di hati kita? Karena ada Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus? Nah, Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang senantiasa menjadi penghibur dan penolong kita adik-adik. Saat kita lagi sedih, takut, atau khawatir, adik-adik bisa sampaikan melalui doa kepada Tuhan. Dan teruslah percaya kalau Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak lagu ini? Kau berfirman dan sembuhkanku,
Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Nah, dari lagu ini kita diingatkan lagi ya adik-adik bahwa ketika Tuhan Yesus berfirman, maka ada kuasa kesembuhan. Seperti cerita minggu lalu saat Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus atau orang yang kerasukan roh jahat, dan juga ketika Tuhan Yesus bersabda atau mengatakan kepada angin dan danau untuk diam dan tenang, maka seisi perahu juga diselamatkan dari badai yang begitu dahsyat. Badai hidup yang kita hadapi tidak akan membuat kita takut atau khawatir. Amin ya adik-adik. Kenapa? Karena hari ini adik-adik diingatkan dan adik-adik juga harus sadar kalau bersama Tuhan ada ketenangan dan damai sejahtera. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki iman percaya akan kuasa dan penyertaan Tuhan yang hebat di hidup kita. Jadi mulai hari ini adik-adik gak usah takut lagi, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari badai kehidupan, dan Tuhan peduli sama kita. Amin ya adik-adik. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa yuk. Buat yang sedang mengalami ketakutan atau sedang sakit, ada yang sedang khawatir, atau adik-adik yang mau mendoakan mama, papa, kakak, atau adiknya. Nah sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Oke, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus selalu peduli terhadap setiap kami. Tuhan Yesus, tolong setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh adik-adik saat ini ya Tuhan. Yang sakit tolong Tuhan sembuhkan, yang lemah tolong Tuhan kuatkan. Tolong setiap adik-adik yang sedang khawatir atau mengalami ketakutan ya Tuhan. Juga untuk mama papa atau keluarga dari adik-adik yang mengalami masalah, biarlah ada tangan campur tangan Tuhan yang membantu adik-adik kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan di masa-masa sulit ini ada perlindungan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus peduli kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala hormat pujian hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita baca ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 62 ayat 2. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, maksud dari ayat ini apa sih adik-adik? Nah, jadi saat kita berada di dekat Tuhan saja, kita merasakan ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Meski situasi enak atau tidak enak ya adik-adik, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Haleluya! Yeay! Cerita firman Tuhan minggu ini sudah selesai adik-adik. Tetap semangat dan sampai jumpa di cerita firman Tuhan selanjutnya ya adik-adik. Gimana adik-adik sekolah minggu hari ini? Seru kan? Jadi untuk minggu depan jangan lupa ya untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online melalui channel YouTube GB Guru Wisata ya. Untuk papa mama bisa follow Instagram Sunday School GW untuk mengetahui informasi mengenai sekolah minggu GB Guru Wisata. Oh iya, kakak mau menyambut adik-adik yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah sekolah minggu online GB Guru Wisata. Kami dan Tuhan Yesus mengasihimu. Nah, sebelum kita berpisah, yuk kita mau terima doa berkat dulu ya. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan menutup ibadah hari ini. Namun sebelum selesai, yuk kita sama-sama tutup mata dan angkat kedua tangan kita, dan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau adalah anak-anak panah di tangan pahlawan, yang akan dipakai Tuhan untuk menggenapi kehendaknya pada zamannya. Diberkatilah engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun, dan segala sesuatu yang kau perbuat akan berhasil.
Diberkatilah engkau menjadi lebih pintar dibandingkan dengan teman-temanmu yang lain. Kau menjadi terang dan garam di tempat di mana engkau diutus. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kesehatan keluargamu, diberkatilah usaha keluargamu. Terimalah berkat dan persekutuan yang manis dan indah dengan anak Allah dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa minggu depan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.